Oke, Bu Reni, salam. Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam ini hari warahmatullahi. Rabu. Semangat pergi untuk bekerja. Selamat pagi Catat. Bapak Ibu. Jumpa lagi di Siring Praja. Kembali lagi bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Izinkan saya membuka Zoom hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa edisi ke-24. Acara ini akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Mohon izin saya menyapa moderator kita hari ini, Bapak Ahmad Budi Suryawan, SPI, selaku Kepala Subbagian Pembinaan, Konsultasi, dan atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Pagi, Bu Reni. Baik, baik. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya mau menyapa narasumber kita, Bapak Dr. Andes Hairil Anwar, MM. Beliau adalah Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik, Mbak Rini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Dan tidak lupa juga saya akan menyapa seluruh peserta Zoom hari ini dengan salam pengadaan. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta minim resiko. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dan perbedaan pemahaman di lapangan yang berpotensi mempengaruhi kualitas proses pengadaan. Oleh karena itu, peran pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis menjadi sangat penting sebagai upaya preventif sekaligus solusi untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka itu, tema kita hari ini adalah peran pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis dalam meningkatkan kepatuhan proses pengadaan barang dan jasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Dan agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator kita, Bapak Ahmad Budi Suryawan, SPI, untuk memandu acara ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Reni atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan salam pengadaan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SKPD atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Andes Hairil Anwar MM, para PPTK di SKPD, para pejabat pengadaan yang ada di SKPD, dan seluruh fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Bapak Ibu hadirin peserta yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Pergi ke pasar membeli ketan, Ungas. tidak lupa membeli mangga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kita membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah dinamika pembangunan saat ini, peran pengadaan dan pengadaan barang dasar menjadi semakin strategis ya. Hampir seluruh pemerintah, dari yang kecil hingga yang berskala besar, tidak lepas dari yang namanya proses pengadaan. Namun kita semua sepakat bahwa yang menjadi tantangan bukan hanya bagaimana kegiatan itu berjalan,
tapi bagaimana prosesnya bisa dilakukan dengan tepat, transparan, dan sesuai aturan. Nah, disinilah pentingnya ruang seperti kegiatan hari ini bukan sekedar forum formal, tapi juga tempat kita saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat pemahaman bersama-sama. Pergi ke kebun memetik jambu, Bungas, membawa keranjang. lebih bungas. Ini bukan sekedar bertemu, tapi tempat berbagi dan saling menguatkan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Suling Praja hari ini hadir sebagai wadah sinergi dan sharing, khususnya bagi para pelaku pengadaan, agar kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Dan pada edisi yang ke-24 ini, kita mengangkat topik yang sangat relevan dan dekat dengan praktek-praktek yang ada di lapangan, yaitu peran pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis dalam meningkatkan kepatuhan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, topik ini sangat menarik, Bapak Ibu ya, karena kalau kita lihat di lapangan, seringkali permasalahan bukan terjadi karena niatnya yang salah, tapi karena kurangnya pemahaman, keterbatasan pengalaman, atau eh, minimnya dalam proses pendampingan saat proses pengadaan barang dan jasanya. Padahal dengan pendekatan yang tepat melalui pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis, banyak potensi kesalahan yang kita bisa cegah sejak awal. Artinya, kita tidak hanya fokus pada pengawasan, tapi juga pada pembinaan dan penguatan kapasitas. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, tentu kita membutuhkan perspektif dan pengalaman dari narasumber yang memang terlibat langsung ya dalam pembinaan dan advokasi di pengadaan. Dan hari ini beruntung sekali kita telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa. Izinkan ulun perkenalkan Bapak Dr. Andes Hairil Anwar MM, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan beliau telah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan tentunya ya, pendampingan serta penguatan kapasitas SDM di pengadaan, sehingga tentu memiliki pengalaman yang relevan sekali dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, agar waktu kita yang kita miliki dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, langsung saja ya kita masuk ke sesi utama. Mohon izin Pak Kabak, waktu Ya, kita sampai dengan pukul 12.00, dan nanti mohon dialokasikan juga untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Silakan Pak untuk disesuaikan paparannya. Dan langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Khairil Anwar MM untuk menyampaikan materi. Kepada beliau kami persilakan. ya, terima kasih Pak Budi selaku moderator, Bu Rini, Mbak Rini ya selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Yang kami hormati para kepala SKPD atau yang mewakili para pejabat struktural seluruh SKPD, para pejabat fungsional, para pelaku pengadaan, para PA, KPA, PPTK, dan PPK maupun pejabat pengadaan, ya, dan seluruh peserta Zoom meeting pada pagi ini. Eh, Pada hari ini mungkin kita agak sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kalau sharing praja di edisi sebelumnya kita lebih fokus pada best practice ya terkait dengan PBJ. Nah, mungkin kalau hari ini kita ke Angel yang lebih sedikit
santai lah menurut kami, tidak terlalu eh, apa, namun juga memiliki peranan yang yang urgen dan strategis dalam kegiatan pengadaan barang jasa, yaitu terkait dengan peran pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis dalam meningkatkan kepatuhan proses pengadaan barang jasa. Mungkin izin kami share paparan atau share screen. Eh, Sudah kami sampaikan bahwa peran yang akan kita bawakan adalah terkait dengan peran pendampingan dan konsultasi dan bimbingan teknis pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu terkait pengadaan ini, pengadaan barang jasa ya utamanya ada semacam adium bahwa pengadaan itu bukan segala-galanya, tapi segala kegiatan itu pasti ada pengadaan. Nah, dan ke depannya pengadaan ini semakin memiliki peran yang strategis dalam kegiatan, terutama dalam kegiatan pembangunan, karena memang semua kegiatan pembangunan itu termasuk pembangunan sarana dan prasarana itu memerlukan kegiatan pengadaan barang jasa. Oke, selanjutnya next. Nah, mungkin kami sampaikan dulu latar belakang dan urgensi dari eh, kegiatan pendampingan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu-dulunya masih dalam bentuk OLP ya, karena kebetulan kami juga pernah menjabat sebagai PPTK, pernah juga sebagai dulu ada tim pemeriksa. Nah, biasanya dulu kalau kita ada menemui permasalahan, kita tidak tahu mau kemana, karena waktu itu memang fungsi pendampingan ini hampir 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 tidak terlihat. Jadi ya mau tidak mau kita kemarin ya baca baca aturannya tanpa ada harus kita komunikasikan dengan orang yang lebih mungkin, karena kalau dari sisi aturan bisa saja kita baca, tapi mungkin ada hal-hal lain yang eh, tidak bisa kita pahami kalau kita itu tidak komunikasikan dengan orang yang lebih memahami terkait PBJ. Nah, dulu OLP itu hanya sekedar istilahnya dulu kalau dalam istilah kami hanya melaksanakan pemilihan penyedia. Nah, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti eh, pendampingan, pembinaan sebagai wadah konsultasi. Kalau konsultasi pun hanya terkait dengan kayak apa hendak melaksanakan tender. Nah, biasanya seperti itu. Dulu-dulunya kita kan, saya pernah ingat waktu masih jadi PPTK, paling kalau dulu kan di Biro Perlengkapan ya, Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan atau WLP dulu. Paling kita kalau mau ke Biro Perlengkapan tuh mau membicarakan bagaimana melaksanakan tender. Nah, kadang-kadang kita tidak berbicara terhadap proses dan tahapannya itu sendiri terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, sesuai pasal 75 ayat 2 huruf D Peraturan Presiden nomor 516 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dan perubahannya ya, baik 12 2021 maupun 46 tahun 2025. Di situ disebutkan bahwa UKPPJ memiliki fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis. Gunanya dalam rangka agar adanya kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai ketentuan akan mencapai pemenuhan nilai manfaat pengadaan barang jasa yang sebesar besarnya value for money ya. Lanjut. Nah, mungkin sebelum eh, kita ke tema pendampingan, mungkin kami sedikit juga mengaitkan dengan peran dan tugas Biro Pengadaan Barang Jasa. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa dengan adanya eh, apa pendampingan ini memang juga merupakan suatu hal yang baru-baru di tahun 90-an atau tahun 2000-an ya kita lebih mengenal pendampingan. Nah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2023 bahwa tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Sekretaris Daerah disebutkan bahwa mungkin kami ke struktur dulu ya sebelum ke struktur Biro Pengadaan Barang Jasa itu terdiri. Nah, ini dalam dalam rangka tadi untuk apa? Mengamanahi terkait adanya kegiatan pendampingan, konsultasi dan bimbingan yang dulu sebelumnya hanya satu bagian yaitu bagian pengelolaan.
Nah, di waktu masih bergabung di Biro Perlengkapan, namanya dulu Layanan Pengadaan Barang Jasa. Nah, sesuai dengan peraturan gubernur, dalam rangka juga untuk sebagai tindak lanjut ya Permendagri tahun 112 tahun 2018 bahwa apa di pemerintah daerah harus dibentuk namanya satu unit pengadaan yaitu OKPPJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, dan itu wajib harus dibentuk. Maka lahirlah Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang eh, sebagai apa? Sebagai penerjemahan dari Permendagri 112 tadi terkait dengan adanya unit pengadaan barang jasa. Nah, sesuai peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 20 nomor 12 ya tahun 2023, bentuk dari SOTK Biro Pengadaan Barang Jasa terdiri dari pertama bagian pengolahan pengadaan barang dan jasa, kemudian bagian pengolahan layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini kan pengadaan secara elektronik ini dulunya kan sebelum di Biro PPJ ini bergabung di Biro Ekonomi. Sempat juga bergabung dengan PTSP ya kalau tidak salah. Nah, sejak adanya Permendagri tadi, maka dia bergabung di Biro Pengadaan Barang Jasa. Jadi ada tiga bagian. Pertama bagian pengolahan pengadaan barang jasa, kemudian bagian pengolahan layanan pengadaan secara elektronik. Dan ada satu bagian yang memang baru, yaitu bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kegiatan pembinaan dalam hal ini yang termasuk tadi pendampingan itu merupakan hal yang sangat dipandang sesuatu yang sudah merupakan kebutuhan yang sangat sangat urgen ya terkait dengan kegiatan pengadaan barang jasa. Lanjut. Nah, ini ada beberapa terkait dengan uraian tugas sesuai Pergub 20 tahun 2000 apa 2023 tadi, yaitu terkait dengan satu bagian tadi yaitu bagian pembinaan dan advokasi, di mana tugasnya adalah melaksanakan perumusan kebijakan, pengorganisasian pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan dan pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pembinaan pengadaan barang jasa serta tata usaha. Nah, inilah yang menjadi tugas. Jadi ada satu terkait dengan kegiatan pendampingan konsultasi sesuai Pergub 20 tahun 2023. Kemudian juga bagian pembinaan advokasi memiliki fungsi yaitu pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan pengadaan barang jasa, kemudian B pelaksanaan koordinasi pembinaan pengadaan barang dan jasa, terus pelaksanaan pembinaan pengadaan pemerintah daerah dan kota-kota. Nah, juga kita memiliki fungsi yaitu sebagai melakukan pembinaan tidak hanya di provinsi, juga ke kabupaten kota. Yang biasanya kami dalam bentuk melaksanakan eh, kunjungan kerja ke OKPBJ ya, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, atau mungkin kita kenal kalau di kabupaten kota namanya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian juga kami melaksanakan rapat koordinasi teknis dan juga rapat koordinasi daerah yang kita laksanakan itu setiap tahun dalam rangka tadi untuk melaksanakan pembinaan pengadaan jasa pemerintah terhadap kabupaten kota. Nah, kemudian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbing teknis pengadaan barang jasa. Nah, inilah yang menjadi peran kita yang sangat urgen pada saat ini, di mana untuk kegiatan pendampingan ini tidak hanya terbatas kepada SKPD sebenarnya, ya, tapi juga ini terhadap pelaku-pelaku usaha atau pelaku pengadaan. Kemudian ada lagi pelaksanaan tata usaha, kemudian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembinaan pengadaan barang jasa, kemudian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Lanjut. Nah, kemudian uraian tugas dalam rangka untuk melaksanakan tugas fungsi tadi, bagian pembinaan dan advokasi juga mempunyai uraian tugas, yaitu melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pengadaan barang jasa, kemudian melaksanakan koordinasi pembinaan pengadaan barang jasa, kemudian melaksanakan pembinaan tadi kabupaten kota, melaksanakan pendampingan
konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang jasa, kemudian melaksanakan pelaksanaan tata usaha dan melaksanakan tugas lain, kemudian melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengadaan barang jasa. Nah, kemudian di bagian pembinaan itu sendiri itu ada 3 ya, sub bagian. Lanjut. Ya, sub bagian. Sebelum, oke. Tetap lanjut sebelumnya. Ya, jadi di bagian pembinaan advokasi ini ada 3 subbagian yang melaksanakan sebagai apa? Membantu bagian pembinaan dan advokasi, yaitu subbagian pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Ini adalah membicarakan terkait dengan peningkatan kompetensi melaksanakan pelatihan terhadap SDM yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa. Kemudian sub bagian pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang jasa. Ini yang sesuai dengan tema kita yaitu bagian penghinaan dan sub bagian tata usaha. Jadi ada 3 subbag yang membantu kepala bagian pembinaan dan advokasi. Lanjut. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan apa sih itu pendampingan. Nah, mungkin untuk lebih memberikan sedikit pemahaman apa yang dimaksud dengan pendampingan, eh, walaupun ini sebenarnya kita pendampingan lebih ke aspek pengadaan barang jasa. Pendamping ini merupakan istilah baru yang muncul ya sekitar tahun 90-an. Sebelumnya itu istilah hanya dipakai adalah pembinaan. Namun istilah pembinaan ini terkesan ada tingkatan, yaitu ada pembinaan dan ada yang dibina. Jadi seolah-olah ada hierarki, ada yang lebih tinggi dan lebih. Nah, ini makanya pembinaan ini eh, kalau kita kadang-kadang ada joke ya bahwa kalau tidak bisa dilakukan pembinaan ya pembinasaan. Mohon maaf. Nah, kemudian ada lagi kesan yang muncul adalah pembinaan sebagai pihak yang aktif, sedang yang dibina itu bersifat pasif eh, atau bersifat subjek dan objek. Nah, karena itu istilah pendampingan dimunculkan dan ini mendapat sambutan yang positif di kalangan praktisi pengembangan masyarakat karena pendampingan itu menunjukkan bahwa adanya kesejajaran ya, tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, dengan demikian, pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus-menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini mungkin kalau di bagian pengarah terkait dengan pengadaan adalah pelaku-pelaku pengadaan dan juga dunia usaha. Hingga terjadi proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik. Tidak berarti punya pendidikan formal dimaksud di sini. Lanjut. Nah, mungkin dari kami ada sebutkan salah satu pendapat dari Purwadarminta menyatakan bahwa pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu-membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Nah, ini menurut Purwadarminta terkait dengan apa yang dimaksud pendampingan. Jadi ada sifat persahabatan, persaudaraan, eh, sama-sama merasakan suka dan duka. Nah, ini yang dimaksud dengan pendampingan oleh Purwadarminta dalam Purwasasmita 2010. Sedangkan menurut Departemen Pertanian 2024, pendampingan adalah pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Lanjut. Nah, peran-peran apa yang dilakukan pendampingan? Nah, jadi peran-peran pendampingan ini hanya ada 3, yaitu pertama dia bisa berlaku sebagai konsultan, dia juga bisa bertindak sebagai fasilitator, ini yang dimaksud pendamping ya, pendampingnya, dan dia juga bersifat pelatih. Eh, Dia dikatakan konsultan dalam hal pendampingan harus mampu menjadikan dirinya tempat bertanya, menampung permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi para fungsionaris kelompok masyarakat dan memberikan alternatif pemecahan masalah dengan tetap
ada di tangan kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, di sini intinya bahwa konsultan ini tempat bertanya. Nah, di satu sisi dia bisa memberikan alternatif pemecahan masalah walaupun keputusan tetap di tangan kelompok masyarakat yang eh, yang melakukan eh, konsultasi ya. Kemudian dia juga pendamping ini bisa bersifat fasilitator. eh, Dia harus mampu memfasilitasi terjadinya proses dinamis dalam pengembangan masyarakat menuju pada perubahan yang lebih baik. Dalam perannya inilah seorang pendamping sering disebut sebagai proses provider. Sebagai proses provider, seorang pendamping harus mampu memberikan motivasi atau motivator kepada kelompok masyarakat yang putus asa, pasrah, nerimu, bahkan pesimis dan apatis supaya menjadi lebih bersemangat dan berpengharapan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ini kadang-kadang memang ditemui dalam terutama pelaku-pelaku pengadaan ya, kadang-kadang menjadi satu permasalahan seolah-olah menjadi menjadi semacam ya sudah lah kalau kayak ini. Nah, artinya pasrah nerimo terhadap apa yang diembannya. Nah, disitulah kita fasilitator ini memberikan motivasi bahwa misalnya kadang-kadang sebagai pejabat pengadaan itu kan karena ya sudah pasrah karena ditunjuk pimpinan ya, artinya padahal itu suatu tugas amanah yang sebenarnya sangat penting dalam mendukung kegiatan organisasi. Dan kalaupun ada permasalahan itu sebenarnya bisa dilakukan komunikasi baik melalui konsultasi maupun kegiatan lainnya. Kemudian pendamping itu juga bisa bersifat sebagai pelatih, yaitu dalam kaitannya dengan peningkatan pengetahuan keterampilan serta terjadinya perubahan sikap dalam diri para fungsionaris maupun anggota kelompok, maka seorang pendamping juga harus menjadi pelatih bagi kelompok masyarakat. Nah, itulah salah satu pendapat bahwa peran dari pendamping. Lanjut. Nah, kemudian kita menginjak kepada pengertian konsultasi, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah banyak memahami apa itu eh, konsultasi. Namun tidak salahnya kami sampaikan lagi untuk semacam mempres saja ya, bahwa konsultasi adalah proses komunikasi atau pertemuan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk mendiskusikan, berbagi informasi, dan mencapai keputusan atau solusi terkait dengan suatu masalah atau topik tertentu. Dalam konsultasi, pihak terlibat dapat saling berbicara, mendengarkan, dan berinteraksi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik atau mencari solusi yang tepat. Kemudian konsultasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kehidupan pribadi, bahkan eh, yang sangat kita terkait dengan kita adalah terkait dengan pengadaan barang jasa itu sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, serta mendapatkan masukan dan pandangan yang beragam guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, inilah inti dari konsultasi, yaitu untuk mendapatkan masukan, pandangan yang beragam guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Lanjut. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, nasihat, saran, dan sebagainya yang sebaik-baiknya. Nah, ini kami harapkan kalau dilakukan konsultasi itu, misalnya kawan-kawan datang ke tempat kami atau mungkin juga bisa saja melalui alat komunikasi. eh, Setelah konsultasi itu sudah ada gambaran terkait dengan permasalahan dan bagaimana alternatif pemecahannya. Kalau hal itu belum didapatkan, maka berarti masih 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 perlu kita perdalam lagi konsultasinya dengan bisa saja dengan pihak lain yang juga sama-sama lebih memahami terkait dengan apa yang kita permasalahkan. Kalau berkonsultasi itu bertukar pikiran ya, atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Nah, ini juga terkait dengan pengertian berkonsultasi atau konsultasi. Lanjut. Nah, kemudian pengertian bimbingan teknis.
pengertian bimbingan teknis ini mungkin juga sudah tahu, bimbingan teknis biasanya semacam pelatihan atau pertemuan dan sebagainya di mana kita biasanya ada narasumber dan sebagainya. Nah, kami sampaikan bahwa bimbingan teknis atau dikenal juga di BIMTEK ya, kita singkat adalah proses pemberian arahan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas seorang atau kelompok dalam satu bidang tertentu. Nah, kalau tadi konsultasi itu lebih bersifat untuk mencari solusi atau alternatif pemecahan, kalau bimbingan teknis ini lebih bersifat dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya. Tidak hanya sekedar memahami bagaimana alternatif permasalahan, tapi juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi bagi peserta ya terkait dengan eh, permasalahan yang dihadapinya. Kemudian bintik biasanya diselenggarakan oleh para ahli atau praktisi yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang bersangkutan. Nah, ini artinya bimbingan tenis memang sebagai pelatih atau narsumnya atau fasilitatornya memang eh, yang sudah merupakan kalau di bidang pengadaan barang jasa sudah masuk kategori ahli pengadaan atau praktisi pengadaan. Nah, ini kalau terkait dengan pengadaan barang jasa. Tujuan utama dan dari bimbingan TS adalah untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan bidang atau topik yang menjadi fokus bimbingan tersebut. Selain itu, Bintik juga dapat berperan dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar peserta, serta mempromosikan praktik terbaik dan inovasi dalam bidang yang bersangkutan. Lanjut. Nah, ini mungkin kita berbicara terkait dengan peran strategis pendampingan, konsultasi, dan bintik. Pertama, menjembatani aturan dan praktik, yaitu membantu pelaku pengadaan memahami regulasi secara konseptual dan menerapkan dalam kondisi nyata. Nah, ini kenapa bimbingan ini terus kita lakukan? Karena memang dari sisi apa? Dari sisi regulasi itu sendiri, ini terutama terkait dengan pengadaan barang jasa ini sangat dinamis ya. Kita mengenal Perpres 16 sebelumnya, kita mengenal Perpres 16 tahun 2018, kemudian ke Perpres 12 2021 di mana ada terjadi beberapa perubahan, misalnya pada 16 itu kita kenal adanya tim pemeriksa, kemudian di 2011-2021 tidak ada tim pemeriksa, dihapus. Nah, kemudian di Perpres 46 perubahan kedua dari Perpres 16, Perpres 46 2025 itu juga terjadi beberapa regulasi yang perubahan terutama terkait dengan apa? Misalnya ada perubahan besaran pengadaan langsung untuk konstruksi yang mana kalau dulu kita untuk pengadaan langsung untuk pengadaan barang jasa lainnya dan konstruksi itu sampai nilai paling banyak 200 juta. Nah, kemudian di Perpres 46 itu ada perubahan yaitu untuk barang dan jasa lainnya masih sampai paling banyak 200 juta, namun untuk pekerjaan konstruksi itu sampai 400 juta untuk kegiatan pengadaan langsung. Nah, perubahan-perubahan regulasi ini nih yang membuat kita selalu harus melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan baik di SKPD maupun terhadap pelaku pengadaan itu sendiri. Kemudian mengurangi ketidakpastian keputusan, yaitu konsultasi menjadi solusi bagi pelaku yang sering ragu dalam pengambilan keputusan terkait proses pengadaan. Nah, ini juga kadang-kadang kawan-kawan di SKPD tidak berani mengambil keputusan yang sebenarnya itu sudah sesuai rule atau aturan. Misalnya kemarin beberapa SKPD ada yang menanyakan terkait dengan pemutusan kontrak karena takut misalnya digugat oleh penyedia karena memutus kontrak. Nah, itu juga kami sampaikan beberapa apa eh, pemecahan atau alternatif bahwa apabila kita sudah melaksanakan sesuai regulasi itu jangan ragu untuk melaksanakan suatu tindakan atau keputusan yang menurut kita itu tidak menyalahi ketentuan atau regulasi. Kemudian ketiga deteksi potensi masalah di awal. Nah, ini juga dari peran strategi pendamping ini adalah mencegah timbulnya kesalahan sejak awal melalui pendekatan yang lebih efisien dibanding memperbaiki di kemudian hari. Nah, ini juga kalau kawan-kawan para pelaku pengadaan
atau kawan-kawan di SKPD, Bapak Ibu menemui ada sesuatu ragu-ragu kalau dalam mau melaksanakan kegiatan, ini maunya tahapannya bagaimana, misalnya ini metodenya bagaimana. Nah, ini bisa melakukan apa konsultasi atau melakukan pendampingan. Konsultasi misalnya datang ke tempat kami untuk membicarakannya, bertukar pikiran, atau memang bisa minta pendampingan dari terutama ini ya kalau di Biro Pengadaan Barang Jasa, terutama yang lebih memahami best practice terkait dengan pengadaan barang jasa, karena kawan-kawan itu memang dibekali kompetensi yang terkait pengadaan barang jasa, yaitu di tempat kami, yaitu di satuan ya Pokja ya, dari kawan-kawan Pokja atau kawan-kawan pejabat fungsional, atau juga kita kenal pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi pejabat fungsional itu adalah pengelola pengadaan barang jasa. Nah, kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas SDM pelaku. Nah, ini terkait dengan kegiatan bimbingan teknis, yaitu melalui bimbingan teknis, kompetisi dan pemahaman yang seragam di antara pelaku Anda dapat meningkat. Sebagaimana tadi definisi dari bimbingan teknis tadi dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi kawan-kawan eh, pelaku pengadaan dalam hal ini. Lanjut. Nah, ini mungkin beberapa gambaran kegiatan pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa, di mana dalam kegiatan penugasan tenaga pendamping itu melibatkan personel fungsional PBJ yang ditugaskan untuk mendampingi OPD, baik dia selaku sebagai PIC maupun nanti sebagai dalam tim dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ini biasanya kami membuat SK ya, SK tim pendamping untuk masing-masing SKPD yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Kemudian terkait pendampingan PBJ itu sendiri, fasilitas layanan PBJ melalui yaitu pemenuhan permintaan narasumber. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin memerlukan informasi ataupun pengetahuan terkait dengan pengadaan barang jasa secara langsung terutama dari kawan-kawan pejabat fungsional, karena memang secara profesional mereka ya yang lebih memahami terkait dengan best practice pengadaan barang jasa. Bisa saja bagi Bapak Ibu mengajukan permintaan narasumber ke tempat kami. Kemudian juga samping itu sebagai bentuk sebagaimana juga kami diarahkan oleh Kepala Biro bahwa Biro pengadaan hanya tidak boleh bersifat pasif, tapi juga harus bersifat proaktif. Nah, salah satunya kegiatan pendampingan atau pembinaan yang kami laksanakan adalah roadshow ke seluruh SKPD, yaitu untuk menggali informasi dan juga sekaligus melakukan monep terhadap pelaksanaan PBJ. Dan ini memang roadshow ini sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran. Nah, pada tahun 2025, mohon maaf bagi kawan-kawan SKPD, kami tidak bisa melaksanakan roadshow karena keterbatasan anggaran. Sehingga salah satu bentuknya yang kita acarakan hari ini, yaitu sharing praja ini yang sebagai salah satu bentuk untuk menyiasati bahwa kita masih tetap melakukan komunikasi monep terhadap kawan-kawan di SKPD. Kemudian yang selanjutnya adalah keterlibatan dalam TAPD, kemudian melakukan review atau asesi penganggaran rancangan RK SKPD. Juga Biro Pengadaan sejak tahun 2023 ya kalau tidak salah sudah terlibat dalam TAPD. Makanya biasanya kawan-kawan kalau sebelum-sebelumnya untuk kegiatan review itu dilaksanakan di BPKAD dan Inspektorat. Nah, untuk tahun 2003 ya kalau nggak salah sampai selanjutnya itu kawan-kawan juga kami undang ke tempat kami untuk melakukan review terhadap RKA atau DPA. Kemudian juga melaksanakan review asesi perencanaan PBJ. Ini biasanya dalam bentuk apakah bimbingan teknis ataupun sosialisasi yang kami juga menghadirkan narasumber yang berkompeten ya.
Nah, kemudian kami juga melaksanakan layanan konsultasi, yaitu kami memberikan ruang diskusi konsultasi offline maupun online bagi OPD yang menghadapi tantangan atau butuh solusi. Bisa melalui tatap muka di ruang konsultasi, PBJ, kemudian Bapak Ibu misalnya datang ke tempat kami, dan mungkin terkait dengan apa, dengan misalnya terkait dengan SPSC ya, tidak hanya kantor kami ada di Banjarmasin, tapi juga di Banjarbaru, juga kami ada LPSC kami di apa di Banjarmasin di Jalan Dharma Praja. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalnya dari Banjarmasin agak bisa saja ke tempat kawan-kawan kami yang ada di LPSC di Jalan Dharma Praja Banjarmasin. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan bimbingan teknis ini memang kami laksanakan secara rutin tiap tahun, walaupun mungkin ada sedikit keterbatasan ya, misalnya mungkin jumlah pesertanya mungkin harus kami kurangi, atau misalnya pelaksanaan yang biasanya mungkin di luar kantor. Nah, maka untuk karena keterbatasan anggaran, kami pesertanya kadang-kadang kami kami batasi, misalnya SKPD cuma diwakili oleh 2 orang. Nah, tidak bisa kami menghadirkan semua semua PPTK, misalnya semua PP karena keterbatasan anggaran. Lanjut. Nah, ini sebagaimana kami sampaikan tadi sudah ada tim pendamping ya. Tim pendamping konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang jasa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Eh, Sebagaimana kami sampaikan tadi, sebenarnya tiap SKPD ya, tiap SKPD itu sudah kami tugaskan satu PIC ya, PIC yang dari pejabat fungsional kami untuk sebagai PIC di SKPD dan juga sebagai tim, jadi ada tim, ada juga PIC-nya untuk melakukan pendampingan terhadap seluruh seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya tidak ada SKPD yang tidak ada pendampingnya. Jadi semua SKPD ada pendamping. Nanti di akhir acara mungkin bisa kami sampaikan SK-nya. Lanjut. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan kami dalam pelaksanaan pendampingan, konsultasi, atau bimbingan teknis, baik terhadap SKPD ya, maupun terhadap para pelaku usaha. Lanjut. Nah, mungkin juga kami sampaikan beberapa tantangan di lapangan terkait dengan kegiatan pendampingan. Pertama, pemahaman regulasi yang belum merata. Yaitu banyak pelaku pengadaan yang mengalami kesulitan memahami regulasi pengadaan barang jasa sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tahapan pengadaan. Nah, makanya ini perlu perlu pendampingan terhadap kawan-kawan yang memang karena adanya regulasi ini yang di satu sisi harus banyak yang diketahui oleh kawan-kawan, juga karena dinamisnya regulasi pengadaan barang jasa ini. Regulasinya itu selalu dinamis. Kalau kita dulu mengenal misalnya katalog versi 5, sudah ke sekarang katalog versi 6. Kemudian juga yang dulu misalnya kita pekerjaan konstruksi itu uh, bisa negosiasi dan apa Minkom, mini kompetisi. Sekarang ini untuk pekerjaan konstruksi di katalog itu wajib ya, wajib melaksanakan mini kompetisi. Dan untuk pengadaan barang jasa lain pun sebenarnya itu lebih 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 apa? Lebih aman kalau kita melaksanakan melalui mini kompetisi. Jadi semacam tender kecil lah di katalog. Kemudian kualitas perencanaan yang lemah. Nah, ini juga masih kami akui dari beberapa kawan-kawan, eh, lemahnya dokumen seperti identifikasi kebutuhan, dan bahkan ini masih kami temui sampai saat ini kawan-kawan SKPD masih banyak belum dilengkapi identifikasi kebutuhan terhadap kegiatan pengadaan barang jasanya. Dan kami sudah, sebagaimana kami sampaikan, kami masuk di tim TAPD, maka untuk tahun 2027 ya, kami terkait dengan pelaksanaan review terutama terkait dengan belanja pengadaan barang jasa, kami akan memberikan semacam dalam stempel bahwa kawan-kawan sudah direview apabila kawan-kawan dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan. Nah, kalau kawan-kawan tidak ada kelengkapan identifikasi kebutuhan, maka mungkin kami anggap belum melaksanakan review terhadap RKA-nya.
Kemudian terkait dengan pembuatan kerangka acuan kerja, HPS yang masih belum kemudian rencana pengadaan yang masih perlu beberapa penyesuaian yang semuanya berdampak pada kualitas pengadaan yang kurang optimal. Nah, mungkin terkait dengan LOP ini sendiri, terkait dengan masih adanya kesalahan dalam penjadwalan, masih adanya ketidaksesuaian dengan metode dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah minimnya dukungan anggaran. Nah, minimnya anggaran menyebabkan keterbatasan pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan pelatihan yang terutama penting bagi pelaku pengadaan. Nah, ini juga salah satu kendala di lapangan terkait dengan kegiatan pendampingan ini. Sebagaimana mungkin sudah kami singgung, yang kami biasanya bisa peserta yang lebih banyak. Nah, mungkin karena keterbatasan anggaran tetap kami laksanakan, namun anggarannya mungkin terbatas. Nah, kemudian biasanya kalau kami melaksanakan offline, karena keterbatasan anggaran, kami melaksanakan secara online. Nah, hal yang seperti ini yang mungkin juga sangat mempengaruhi terkait dengan kegiatan pendampingan. Lanjut. Nah, ini salah satu juga yang menjadi masalah adalah ketakutan terhadap risiko hukum. Banyak pelaku pengadaan ragu dalam mengambil keputusan karena khawatiran akan sanksi hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan administrasi. Nah, ini sebenarnya jadi PR kita bersama ya. Tidak hanya bagi Biro Pengadaan, juga ini menjadi PR yang masih dicarikan solusi yang terbaik di LKPP eh, dalam dalam rangka untuk menghadapi eh, ketakutan terhadap risiko hukum ini karena memang pengadaan barang jasa ini sangat bersentuhan dengan adanya adanya celah hukum bagi APH ya untuk menjadikan permasalahan yang menurut menurut kita sebenarnya permasalahan administrasi, namun kadang-kadang ini menjadi permasalahan karena salah satunya mungkin karena ketidaktahuan dari kawan-kawan, sehingga dengan melakukan pendampingan konsultasi itu bisa memberikan peningkatan pengetahuan terkait pengadaan barang jasa sehingga kawan-kawan selama selama kita sesuai regulasi ya artinya sebenarnya tidak perlu takut kita terhadap permasalahan hukum. Yang jadi masalah itu karena kalau kita tidak taat regulasi, kemudian juga adanya niat yang mes areanya yang untuk apa? Untuk melakukan ya istilahnya penyalahgunaan. Nah, seperti itu yang sebenarnya menjadi ketakutan. Tapi kalau kita tetap memenuhi regulasi, ya artinya sebenarnya kita mungkin kalaupun hanya kesalahan itu bersifat administrasi saja. Kemudian salah satu juga tantangan terkait dengan pendampingan adalah keterbatasan SDM. Kapasitas sumber daya manusia pengadaan belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi PBJ. Nah, ini memang kita akui bahwa dari sisi jumlah kualitas maupun kuantitas SDM ini masih kita akui masih kekurangan. Kita di Biro Pengadaan Barang Jasa sendiri yang seharusnya ABK untuk pejabat fungsional atau pengelola pengadaan barang jasa itu 42, kita sampai saat ini baru terpenuhi 32 orang. Nah, ini juga mungkin salah satu kendala dalam memenuhi eh, kegiatan untuk pengadaan barang jasa. Di sisi lain, eh, kita untuk memberikan peningkatan baik pelatihan dan sebagainya kepada kawan-kawan di SKPD juga ada keterbatasan baik dari sisi anggaran dan dari sisi keterbatasan anggaran di SKPD itu sendiri untuk membekali SDM-nya untuk terkait dengan pelatihan SDM. Lanjut. Nah, dampak dari kendala adalah kualitas hasil yang kurang optimal. Jadi terkait dengan beberapa tantangan tadi, maka produk yang diperoleh seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dari aspek kualitas maupun biaya, dikarenakan perencanaan yang kurang matang dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar. Lanjut. Nah, mungkin kami juga menyampaikan pentingnya kegiatan pendampingan. Ini sangat sangat terkait tadi dengan permasalahan di lapangan tadi, yaitu peran dalam meningkatkan pemahaman regulasi. Pendampingan membantu pelaku pengadaan memahami regulasi secara mendalam sehingga risiko kesalahan akibat pemahaman yang kurang tepat dapat diminimalkan. Nah, ini yang sebagai yang saya sampaikan, kadang-kadang memang
terkait dengan regulasi ini ya karena tadi yang sangat dinamis, juga terkait dengan banyaknya aturan di PBJ, mungkin itu juga salah satu yang perlu terus ditingkatkan pengetahuan kawan-kawan terkait dengan aturan atau regulasi PBJ. Kemudian mendorong kualitas perencanaan. Nah, ini sangat penting pendampingan ini dalam rangka untuk mendorong kualitas perencanaan, yaitu dengan pendampingan aspek-aspek vital seperti penyusunan identifikasi kebutuhan, kerangka acuan kerja, KAK, HBS, SAKUS ini, dan LOP, rencana pengelolaan menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini mungkin salah satu pentingnya pendampingan ya, dalam rangka untuk membuat perencanaan. Karena ada istilah kalau kita gagal membuat perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa praktisi pengadaan barang jasa. Kemudian tadi mengatasi ketakutan risiko hukum. Nah, kita harapkan dengan kita melakukan pendampingan ini, kawan-kawan yang selama ini mungkin dihinggapi rasa ketakutan akan lebih sedikit bisa 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 memahami selama kita berpegang teguh pada aturan dan regulasi, eh, maka yakinlah bahwa ya kesalahan-kesalahan yang berdampak terhadap risiko hukum itu tidak tidak terlalu fatal, artinya tidak sampai menjadi permasalahan hukum. Eh, Sehingga hanya menjadi permasalahan di administrasi saja. Contohnya tadi sebagai yang saya sampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan kawan-kawan, misalnya yang harusnya diputus kontrak, nah itu kawan-kawan, padahal sudah kita laksanakan nah cuma mungkin karena ketidaktahuan kawan-kawan, tahapan-tahapan pemutusan kontrak itu kadang-kadang tidak kita kita ikuti, tidak kita laksanakan, sehingga memang itu bisa bisa berdampak terhadap gugatan gugatan dari penyedia ya, yang bisa berdampak terhadap kita sendiri. Nah mungkin itu lanjut. Nah kemudian meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM. Dengan dukungan teknis dan anggaran yang memadai dapat mendukung tata kelola pengadaan yang lebih baik. Nah, ini memang karena kemampuan SDM ini sangat-sangat kita perlukan ya. Dalam rangka tadi untuk lebih memahami regulasi dan aturan, juga untuk lebih memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pelaku pengadaan itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ada beberapa faktor penentu keberhasilan dalam kegiatan pendampingan. Pertama yaitu komitmen pimpinan, yaitu dukungan penuh dari pimpinan menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program, terutama dalam menjamin alokasi anggaran yang memadai. Ini memang salah satu yang menjadi penentu keberhasilan. Memang kegiatan Biro PBJ ini, terutama kegiatan pendampingan ya, itu memang mau tidak mau itu harus ada didukung oleh anggaran yang memadai. Nah, bisa saja kita seperti apa, misalnya kalau tadi melakukan pendampingan kita bisa bisa saja online, tapi kalau menurut kami itu kurang 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 efektif ya, daripada kita melakukan pendampingan atau kegiatan semacam sosialisasi itu secara langsung atau offline. Kemudian keterbukaan pelaku pengadaan, nah ini sangat diperlukan dalam penuh keberhasilan. Jadi kami harapkan ketika kawan-kawan menyampaikan masalah kepada kami, maka kami sangat ingin bahwa ada yang tidak dirahasiakan atau terbuka dengan kami. Dan ini memang kami lakukan terhadap beberapa permasalahan yang disampaikan oleh SKPD. Biasanya kalau kawan ada permasalahan menyampaikan surat ke kami, maka kami minta kawan-kawan kita melakukan komunikasi langsung, karena ada beberapa hal kalau hanya kita dari surat saja, kadang-kadang kita tidak tahu nih apa di belakang permasalahannya. Nah, itu contoh beberapa kemarin SKPD ketika kami undang ke tempat kami, hanya kami lebih jelas permasalahannya dan kami juga bisa lebih jelas memberikan alternatif-alternatif apa yang harus dilakukan oleh SKPD dimaksud. Nah, kompetisi tim pendamping ini juga sangat menentukan terkait dengan keberhasilan kegiatan pendampingan itu sendiri. Dan memang kami akui ya, yang namanya pengelola pengadaan dalam ini pejabat fungsional dan juga kawan-kawan struktural di Biro PBJ memang eh,
kompetisinya ini memang perlu juga ditingkatkan karena memang kita akui karena regulasi itu selalu dinamis bergerak, kemudian pengadaan barang jasa itu sendiri metodenya selalu bergerak sehingga kita tidak bisa stagnan dalam hal pengetahuan, hanya harus terus ditingkatkan pengetahuan kami. Nah, sementara tadi juga keterbatasan anggaran sehingga kita dalam terutama di tempat kami untuk meningkatkan kompetisi kawan-kawan tim pendamping itu sendiri juga memiliki keterbatasan. Misalnya kami dalam setahun itu tidak bisa memberikan pelatihan kepada semua pejabat fungsional, maka kami berikan semacam penjadwalan, misalnya tahun ini siapa yang berangkat, tahun depan. Nah, hal seperti ini yang memang kadang-kadang menjadi kendala atau menjadi adanya kesenjangan ya terhadap kompetisi kawan-kawan di Biro Pengadaan Barang Jasa. Nah, kemudian terkait dengan konsistensi program. Keberlanjutan dan konsistensi kegiatan pendampingan, konsultasi dan bintik menjadi faktor penting untuk menciptakan dampak yang merata dan berkelanjutan di seluruh bidang. Nah, ini memang kami akui karena memang kita juga walaupun kami terus mencari terobosan-terobosan seperti yang kami sampaikan tadi, misalnya kami yang biasanya melaksanakan roadshow langsung ke SKPD, tahun ini dan tahun kemarin tidak bisa kami laksanakan, maka kami cari terobosan dengan kegiatan Siring Praja yang kita laksanakan hari ini. Sebenarnya Siring Praja ini salah satu bentuk wadah untuk kawan-kawan SKPD kalau ada permasalahan bisa disampaikan. Dan kenapa lewat Sering Praja ini lebih 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 optimal kalau misalnya kawan-kawan ke tempat kami, karena ini kalau Sering Praja ini kan hanya kalau kita konsultasi secara tatap muka itu mungkin hanya diketahui oleh yang melakukan konsultasi, padahal permasalahan di SKPD lain mungkin sama. Nah, dengan Siring Praja ini kita harapkan permasalahan-permasalahan yang sama tapi diutarakan oleh beberapa SKPD itu bisa tersampaikan ke SKPD yang lain sehingga kadang-kadang pertanyaan dari SKPD itu selalu terulang. Nah, kami harapkan dengan kegiatan Siring Praja ini bisa menjawab permasalahan yang di SKPD yang permasalahan yang sama. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, makanya konsistensi program ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pendampingan itu sendiri. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, telah kami sampaikan seluk-beluk terkait dengan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis. Silahkan kita ada waktu diskusi bagi kawan-kawan dan hanya kami sampaikan bahwa karena ini tadi sudah kami sampaikan bahwa forum sharing praja ini adalah tidak terbatas ya, tidak terbatas hanya terkait dengan materi yang kami sampaikan. Silahkan bagi kawan-kawan kalau ada permasalahan yang lain pun silahkan dapat ditanyakan di forum ini. Dan kalaupun misalnya itu terkait dengan best practice, ini ada beberapa kawan kami yang pengelola pengadaan yang mengikuti juga bisa memberikan alternatif-alternatif atau solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan di SKPD. Mungkin itu dulu dari kami terkait dengan peran penting pendampingan konsultasi bimbingan teknis dalam kegiatan pengadaan barang jasa dalam rangka untuk kawan-kawan di SKPD lebih memahami, lebih meningkatkan pengetahuannya terkait dengan keterampilan atau terkait dengan pengadaan barang jasa. Mungkin demikian dari kami, paparan dari kami. eh, Mungkin masih banyak ya sebenarnya yang di apa ingin kita sampaikan, namun karena waktu kita sebagaimana disampaikan tadi 1 jam paparan, 1 jam berikutnya kita diskusi. Dan memang sebenarnya diskusi itulah yang mungkin kami harapkan ada baik saran masukan dari kawan-kawan maupun ada hal-hal yang bisa disampaikan terkait dengan permasalahan bisa kita diskusikan atau kita bahas di forum ini. Mungkin demikian, salah ingat mohon dimaafkan. Kami sudahi paparan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Heri kami sampaikan atas paparan yang cukup jelas ya, sudah sangat jelas dan komprehensif sepertinya dan juga mudah dipahami Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, dari materi yang telah disampaikan kita bisa melihat bahwa pendekatan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis itu bukan hanya sekedar pelengkap ya, tapi justru menjadi fondasi penting ternyata
dalam membangun proses pengadaan yang lebih tertib, lebih aman, dan tentunya berkualitas. Artinya bukan sekedar menghindari kesalahan, tapi juga membangun kepercayaan diri dalam setiap pengambilan keputusan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita ada waktu sekurang lebih 50 menit. Kita masuk ke sesi yang tidak kalah penting, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini mungkin kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman ataupun mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi selama ini di SKPD Bapak Ibu. Silakan menyampaikan pertanyaannya dapat secara langsung atau melalui kolom chat bagi yang apa tidak bisa melakukan pertanyaan secara langsung. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang secara langsung bisa dengan raise hand ya, atau ada di kolom chat, belum ada. Belum panas sepertinya nih Pak, pesertanya belum panas. Ada dari anu Pak Budi, dari Dispora tuh. Oke, belum melihat nah. Ada di kolom chat tuh. Oke, ya. Oh ada Pak Heru Pak. Assalamualaikum Pak Heru, nih Pak Heru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nih silakan langsung Ya, Pak Heru. Pak Budi, ya izin Pak Hairil. ya Nih, silakan Pak Iro. Sahabat lama ini. Um, terima kameranya kasih. dibuka Pak Heru supaya melihat Oh, posisi. David kan kah? Ini diaktifkan Pak supaya tahu Siap, buatnya siap. lontian. Nah, buat Nah, kami tahu lontian. Nih sudah Ya, bisa lanjut Pak lihat Iro. Pak Heru. yeah. Mungkin ini aja satu hal mungkin ya terkait dengan apa pengadaan barang dan jasa. Kita kan biasanya ada apa namanya proses misalnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Ini kan ada APH ya, APH ya mungkin ada beberapa, mungkin dari kepolisian, kemudian kejaksaan. Kami ingin menanyakan aja apakah di tingkat apa namanya provinsi yang PBJ ini adakah kerjasama misalnya dengan proses pendampingan yang untuk APH di luar institusi kita, maksudnya di luar Pemda, apakah sudah ada MOU misalnya dengan apa APH sehingga di SKPD hanya menindaklanjuti itu atau proses pendampingan ini kita laksanakan secara mandiri misalnya dari sesuai kebutuhan, misalnya Dispora apa minta pendampingan langsung ke apa APH misalnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, apakah yang tanyakan tadi itu terkait itu apakah di level provinsi sendiri PBJ sudah ada kerjasama dengan apa pihak APH misalnya terkait dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang APBD provinsi tahun 2027 atau 2026 ini sudah adakah MOU misalnya dengan pihak luar gitu yang bukan internal kita gitu. Terima kasih Pak Budi. Nih terima kasih Pak Heru. Sudah bisa kami tangkap Pak pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang Pak Heru, kira-kira apakah sudah ada kerjasama Provinsi Kalimantan Selatan ya dengan aparat penegak hukum? Mungkin itu pertanyaannya lebih singkatnya Pak Heru. Silakan Pak Heru. Oke, makasih Pak Heru dari Dispora. Eh, Memang kami akui Pak Heru untuk terkait dengan pelibatan APA ini memang secara apa? Secara langsung MOU memang kita tidak ada ya dengan APH. Namun sebenarnya kami ada salah satu apa? Salah satu forum wadah yang bisa melibatkan APH terutama terkait dengan tapi ini nanti di sisi materi yang lain. Nanti terkait dengan clearing house kami ya. Clearing house kami di bawah di tempat Biro PBJ ada semacam rumah teman. Itu biasanya terkait dengan kalau ada kendala-kendala atau perusahaan barang jasa yang menjadi permasalahan itu biasanya kami bahas di apa di rumah teman. Rumah teman ini adalah ruang urai masalah temukan jawaban yang merupakan clearing house terhadap kegiatan BBJ.
memang di salah satu di situ ada kami melibatkan walaupun semacam apa semacam tim ya atau forum rumah teman. Walaupun memang dari APH itu tidak menjadi anggota tetap ya Pak Budi ya. Kami hanya sebatas mereka apabila ada hal yang perlu melibatkan APH, maka kami akan mengundang mereka sebagai narsum. Sebagai, dan pernah kita dulu waktu tahun berapa ya Pak Budi ya, kita melibatkan APH itu terkait dengan pengadaan barang jasa itu sebagai narsum. Pernah ya di kegiatan apa? eh Clearing house atau rumah teman terkait dengan adanya penjelasan PBJ proses PBJ itu sendiri dan kita kemarin mengundang dari pihak kepolisian kalau tidak salah itu hanya semacam untuk pemberian eh, informasi kepada kawan-kawan di SKPD. Jadi memang kalau untuk MOU-nya kami belum ada dan apa kalau terkait dengan kawan-kawan SKPD ingin dilakukan pendampingan secara langsung dengan PH itu sebenarnya silahkan saja ya untuk apa? Untuk memberikan ya semacam mungkin kawan-kawan ada kekhawatiran dan sebagainya. Eh, Kalau ada apa permasalahan-permasalahan sehingga dengan ada pendampingan itu diharapkan apa tidak menjadi kendala hukum ya. Jadi Ya. silakan kalau kawan-kawan melakukan pendampingan terhadap APH, walaupun sebenarnya untuk apa dulu ada tim apa ya tim pendamping ya apa dulu yang melibatkan APH langsung di apa langsung di tim itu sendiri. Nah tim pendamping ya. Nah kemudian itu kan tidak apa sudah dianukan lah sudah tidak diberlakukan lagi. Namun bagi kawan-kawan memang ada beberapa yang minta pendampingan langsung terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik ya yang fisik yang mungkin nilainya besar. Nah, mungkin silakan saja kawan-kawan kalau apa ingin melakukan pendampingan dari kawan-kawan APH untuk lebih memberikan rasa apa rasa aman. Namun jangan sampai itu menjadi apa menjadi salah satu ruang lagi bagi terjadinya permasalahan yang lain gitu. Nah, sehingga Ya, ya. ya kami harapkan dan memang kami di Biro Pengadaan Barang Jasa memang tidak ada anggaran untuk apa melakukan semacam kerjasama dengan kawan-kawan dari APH. Tadi hanya kami melibatkan pelibatan mereka pada saat kalau ada permasalahan kami undang mereka sebagai narsum. Dan juga kami ini mungkin perlu kami apa kami nanti kami apa masukan bagi kami Pak Heru ya terima kasih. Mungkin kami nanti akan karena kita juga ada APIP ya. Mungkin kami akan mendiskusikan saran Pak Heru ini apakah perlu kami apa melakukan semacam kerjasama atau MOU dengan apa dengan APH nanti kami apa kami konsultasikan dulu dengan APIP karena mau tidak mau kita kita tidak bisa langsung kalau tidak ada konsultasi dulu ke APIP ya karena mereka sebagai apalagi kalau di ketentuan bahwa APH ini kan sebenarnya tidak boleh masuk kalau tidak ada rekomendasi dari APH. Namun ya karena mereka menganggap bahwa mereka mempunyai apa undang-undang tipikor, nah itulah jadi celah masuk bagi mereka. Dan ini sudah menjadi permasalahan juga Pak Heru di LKPP sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan ini walaupun ini prosesnya masih masih anu ya masih belum belum apa terkait dengan pelibatan APH ini karena kita memang untuk PBJ ini kan baru diatur di Perpres. Nah, sedangkan mereka kan ini kan undang-undang. Nah, ini sedang sedang disiapkan oleh apa? Oleh LKPP. Walaupun prosesnya ini sangat lama nih sampai sekarang kami masih menunggu-nunggu juga. LKPP sedang memproses atau membuat undang-undang ya, undang-undang pengadaan publik. Nah, ini salah satunya masukan kita terkait dengan APH itu sendiri. Yang memang ini tidak hanya menjadi permasalahan di tempat kita saja, ini mungkin di seluruh Indonesia ya. Ini menjadi permasalahan terkait dengan keterlibatan APH dalam proses pengadaan barang jasa. Namun sementara kalau kawan-kawan ingin melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan APA, apakah itu baik pihak kepolisian atau kejaksaan, selama itu bisa memberikan rasa aman bagi kawan-kawan dalam kegiatan prosesnya ya, terus pengadaan, karena mungkin kalau bubahan ini kan kadang-kadang juga permasalahan di penyedia. Penyedia ini kan kita tahu sendiri lah,
Kalau kita didampingi oleh APH mungkin mereka lebih lebih hati-hati, lebih tidak bisa apa semena-mena istilahnya dalam tanda petik. Nah, begitu Pak Hairul. Silahkan kalau bagi kawan-kawan kami tidak bisa juga melarang kalau kawan-kawan minta pendamping. Tapi mungkin akan lebih baik kalau sebelum melakukan pendampingan itu bisa saja dikomunikasikan dengan kawan-kawan APIP ya terkait dengan perlunya pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan di tempat SKPD masing-masing. Mungkin itu jawaban dari kami, Pak Heru. Terima kasih ini. Nah, nanti sebagai bahan kami Baik. untuk kami lanjutkan koordinasi atau konsultasi kami dengan APIP atau Inspektorat Provinsi. Itu demikian. Terima kasih, Pak Heru. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Bisa jelas Pak Heru? Ya, ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Pak Budi. Oke, terima kasih Ini Pak Heru. dalam rangka ini Pak Budi, Pak Hairil, supaya Ya, mereka APIP ini kan seperti yang Pak Hairil sampaikan tadi bahwa peraturan kebijakan terkait dengan pengadaan ini kan selalu dinamis. ya Nah, betul. kadang-kadang karena dinamis ini peraturan itu harus juga tersampaikan kepada mereka gitu. Jadi Oh gitu kita ya. ya tersampaikan sehingga ada update terbaru peraturan-peraturan terkait pengadaan barang jasa ini tersampaikan Hmm, juga kepada mereka sehingga oke oke. mereka kacamatanya itu sama, artinya PBJ sama kacamatanya dengan APH seperti itu. Jadi Ya, jangan sampai mereka menggunakan kacamata yang berbeda dengan prosedur di PBJ seperti itu. Terima oke. kasih. Ya, makasih Pak Heru. Masukannya Pak Heru. Masih kami Ya, catat Pak Heru masukannya yang luar biasa untuk Biro BBJ nih. ya Pak Budi, sukses, salam sukses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru dari Dispora. Kita buka lagi ada yang resen atau ada di kolom chat? Sepertinya belum kelihatan ada yang mau bertanya lagi nih Pak. Ada? Mungkin ini Pak Budi, salah satu juga yang perlu kami lakukan apa ini semacam ya ini saran ya kepada kawan-kawan, terutama terkait dengan pembuatan kontrak nih. Biasanya kawan-kawan nih pembuatan kontrak tuh di akhir apa? Di akhir tahun. Biasanya anggaplah tanggal 31. Nah, jadi mungkin ini sebagai masukan karena ini pernah terjadi kejadian di PO waktu itu. Jadi kawan-kawan kami sarankan kalau membuat kontrak itu jangan sampai dihabiskan tinggal tinggal apa berikan satu hari kesempatan lah untuk apa karena gini kejadian pernah kemarin dia berakhir kontrak ini pernah kejadian di PO dia tanggal kontraknya tanggal 31 Desember terkait dengan barang ya dan barangnya itu dari luar daerah dari luar daerah. Nah, datang ke kamar tempat kami pas tanggal 31. Pak, gimana ini Pak? Karena kan mereka kan mau mau motos kontrak terhadap penyedianya ini. Eh, Sedangkan penyedianya ini beralasan kan yang namanya tingkat 31 itu kan akhir kontrak sampai jam 00 ya. 00:01 berakhir kontraknya. Nah, jadi si penyedianya berkeras bahwa barang ini sudah ada di pelabuhan dan hari ini sampai sampainya tapi perkiraan malam hari. Malam hari saya bilang bisa saja kita sampai ditunggui sampai malam, tapi apakah hubungan keuangan ada yang standby sampai malam tahun baru? Nah, jadi kita berikan kesempatan satu hari. Jadi kalau mereka beralasan barang ini akan sampai tanggal 31 sampai 00, ya sudah kita tunggu. Kan masih ada kesempatan satu hari. Jadi saya ke satu hari untuk memastikan barang itu datang atau tidak. Dan juga artinya kalau satu hari itu kan terutama terkait dengan penganggaran kawan-kawan di BPKAD kan masih masih ada menunggu gitu. Tapi kalau kita sudah tanggal 31 akhir tahun kita mau memutus kontrak sementara penyedianya berkata bahwa kami konsisten bahwa yang namanya kontrak sampai 31 itu sampai jam 00. Nah, jadi pertanyaan kita, ada orang di PKAD yang sampai terkait dengan pencairan dan sebagainya. Nah, inilah makanya ada space satu hari
ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Jadi tolong, walaupun kadang-kadang kita karena kondisi misalnya penganggarannya di perubahan, tapi yang lebih amannya itu tadi kita berikan space 1 hari untuk kesempatan penyedia itu, sehingga kalau kesempatan mereka tidak bisa memenuhi, ya sudah hari berikutnya kan kita masih ada kesempatan. Kalau misalnya mereka bisa memenuhi, misalnya anggaplah dia jam 23 barangnya datang, kan masih bisa kita ngurus besok hari kan untuk pencairan anggaran dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah 31 datang barangnya jam 23, anggaplah, nah, kemana kita pencairannya? Walaupun mungkin bisa saja dengan surat jaminan dan sebagainya. Tapi itu kan terkait lagi dengan eh, instansi lain yang terkait dengan penganggaran atau pencairan anggaran itu sendiri. Nah, mungkin ini jadi sebagai bahan informasi bagi kawan-kawan. Jadi kalau dari sisi kalau memang tidak diatur di ketentuan, tapi ini adalah pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Jadi kita berikan space 1 hari kepada penyedia dan kita sendiri untuk bisa jaga-jaga nih kalau misalnya penyedia karena mereka tidak karena kalau kita dari sisi aturan regulasi kita akan menyalahi karena kontrak itu sampai kecuali memang kita sebutkan di kontrak itu sampai 31 sampai jam sekian misalnya. Tapi kan biasanya tidak. Kita sebutkan sampai sampai tanggal 31 atau apalah pokoknya sebelum sebelum tahun baru. Nah, itu biasanya kita bukan kalau misalnya hari libur kan misalnya tadi ya pas hari kerja misalnya. Nah, itu kita berikan space 1 hari sehingga kita masih bisa menyiapkan kalau misalnya si penyedia itu beralasan tadi bahwa dia bisa mendatangkan barang itu tepat waktu sebelum berakhirnya kontrak. Nah, artinya jam kontrak itu kan berlaku bahwa yang namanya tanggal kontrak itu berlaku sampai kosong kosong, bukan misalnya nah juga seperti itu tambahan informasi bagi kawan-kawan SKPD untuk lebih hati-hati lagi terkait dengan pembuatan kontrak. Mungkin demikian Pak Budi tambahan dari kami. Baik, terima kasih. Ada tambahan informasi tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Nurul. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu belum ada yang bertanya lagi, mungkin atau ada yang mau sharing-sharing atau berbagi informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa yang ada di SKPD-nya boleh. Silakan atau pertanyaannya mungkin di luar konteks materi kita pada hari ini juga dipersilakan. SK tim pendamping bisa ditampilkan Pak Budi. Oke, juga. Untuk filenya sudah saya share di kolom chat ya. Bisa kelihatan ya, Pak? Ya, lanjut ke yang daftarnya tuh Pak Budi. Nah, bisa diperbesar. Ya, sebentar. Oke, mungkin sebagai tambahan ya, ini adalah tim pendamping yang sudah ditugaskan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa terkait dengan pendampingan di SKPD. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa semua SKPD itu sebenarnya ada tim pendamping. Di samping ada tim juga ada PIC. Nah, seperti Pak Mulia Awaludin Esot MP ini seorang pejabat fungsional media yang dia sebagai PIC dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Pengolahan Sarana, hanya Dinas Pertanian dan UPT-nya ya, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah, Pak Mulya Walun ini sebagai PIC di SKPD yang bersangkutan. Jadi bagi kawan-kawan SKPD yang ada permasalahan, silakan menghubungi Pak Mulya Walun baik melalui telepon ataupun langsung datang ke Biro PBJ selama yang bersangkutan ada di tempat ya. Kalau
kalau apa mungkin perlu komunikasi terkait dengan penjadwalan kalau mau melakukan konsultasi. Dan juga kalau mau ingin apa ada pencerahan juga silahkan kawan-kawan mengundang Pak Auledin apakah sebagai narsum dan sebagainya. Nah, kemudian di samping itu ini ada juga dia sebagai tim. Jadi ada tim untuk kelompok satu. Kelompok satu ini terdiri timnya itu dari Pak Mulia Awaldin, kemudian Ibu Isna, kemudian Pak Muhyiddin, Pak Guntur dan Ibu Mayang. Ini ada beberapa SKPD yang menjadi artinya kalau misalnya nih, misalnya Dinas Pertanian Pangan Pangan ternyata mau konsultasi dan memang harus harus apa harus dilakukan pada hari itu ternyata Pak Mulia Aulin tidak ada bisa ke person yang lain yang masuk tim di kelompok satu. Nah, bisa ke Ibu Isna, bisa ke Pak Muhyiddin, bisa Pak Guntur atau ke Bu Mayang. Jadi itulah apa tim pendamping ini yang kami sudah susun. Jadi tidak ada lagi sebenarnya kawan-kawan SKPD yang tidak ada pendamping. Sehingga kami harapkan kawan-kawan SKPD bisa apa mengoptimalkan nih peran kawan-kawan ini sebagai pendamping eh, dan kalaupun misalnya apa eh, kalau satu satu orang saja misalnya tidak cukup bisa dipanggil apa atau di eh, timnya semua ya untuk bisa melakukan pembahasan apabila ada permasalahan di SKPD yang mereka dampingi. Nah, kemudian itu kelompok satu itu terdiri dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas Sosial. Nah, kemudian untuk kelompok dua ini ada Pak Ahmad Repani STMT, kemudian Pak Salhan, kemudian Pak Sony Robert, kemudian Bu Paridah dan Pak Rahmat Apriansah. Ini tim kelompok satu ini yang dilakukan pendampingan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah beserta apa OPT-nya, kemudian Dinas Pendidikan Kebudayaan beserta OPT-nya, kemudian Dinas Penanaman Modal. Nah, itu untuk Dinas Penanaman Modal, misalnya Dinas Perdagangan, PIC-nya Pak Salhan. Tapi secara tim, kelompok satu di dalam pendampingan kelompok satu. Nah, kemudian ada juga tim pendukungnya ya, tim pendukungnya seperti Pak Andri Juni Ansari, kemudian Pak Harudin. Pak Harudin ini adalah salah satu trainer LPSC ya terkait dengan aplikasi. Lanjut, ini kelompok dua, kelompok tiga ini terdiri dari Pak Hairil Ihwan SKM, Muhammad Hairullah STMS, Ibu Aji Jatun Ajima, kemudian Bu Maria Olpas, kemudian Pak Alfian Lor SAG. Ini adalah pendampingan di kelompok tiga yang terdiri dari SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretariat DPRD, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pariwisata, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Dinas Perumahan Rakyat, Perkim, Dinas Perpustakaan, Depersip, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi mereka ini tim di kelompok tiga, di mana masing-masing juga bertindak sebagai PIC. Misalnya Pak Iwan itu di PIC Dinas Pemberdayaan dan Sekretariat DPRD. Kemudian kelompok 4, ini kelompok 4 terdiri dari Pak Muhammad Kasman, SPMP, kemudian Ibu Fitriani Andiasi ya, Andiasi SH, SM. Nah, ini di kelompok 4 terdiri dari SKPD-nya yang didampingi adalah Rumah Sakit Jiwa San Manglihum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian Dinas Perhubungan. Lanjut, Soko. Dinas Kehutanan, Bapenda, nah Markus Liling dan sebagainya. Ini kelompok 3 ya tadi ya, kelompok 3 ya. Kelompok 4. Nah, ini beberapa SKPD yang didampingi. Masih ada? Nah, ini kelompok 5. Kelompok 5 ini terdiri dari Pak Muhammad Henry SE, kemudian Ibu Aminatus Alfiah STM MSOS, kemudian Pak Saprijal SE, Pak Noperijal SE, dan Pak Didi Sadiken. Ini pendampingan di SKPD Rumah Sakit Umum, Asar Saleh, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Praja, dan Dinas Pengungsian. Dan juga mereka di samping sebagai tim juga sebagai
PIC dari beberapa SKPD yang masuk dalam kelompok 5. Dengan pendukung Bu Riana, Ibu Riviana, Rizky Saihan, kemudian Bu Maulidah Yati, Iskom. Nah ini apa lanjut terus. Nah itulah, jadi semua SKPD itu sudah ada pendampingnya, baik tim pendamping maupun PIC, dan kami bagi dalam 5 kelompok SKPD. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, kalau ada permasalahan bisa dikomunikasikan dengan pendampingnya, baik secara langsung maupun itu sudah ada juga daftar nomor HP. Silakan Bapak Ibu melakukan komunikasi atau konsultasi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa setidak-tidaknya mendampingi kawan-kawan di SKPD sehingga pengadaan barang jasa kita harapkan lebih lebih baik dan lebih eh, sesuai dengan tujuan, yaitu berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin itu terkait dengan SK pendampingan yang sudah kami share kepada kawan-kawan. Jadi eh, ini untuk diketahui oleh kawan-kawan SKPD agar bisa mengoptimalkan terkait dengan pendampingan itu sendiri. Kami berharap kegiatan pendampingan ini karena tadi tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, dalam rangka untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah bisa dioptimalkan oleh kawan-kawan SKPD sehingga kita mengurangi risiko-risiko eh, kesalahan dan apapun risiko hukum terkait dengan PBJ itu sendiri. Ya memang kami sampaikan bahwa untuk PBJ ini merupakan yang sangat ini ya, sangat rentan terhadap adanya kesalahan-kesalahan, dan tapi sebenarnya kesalahan-kesalahan itu kalau masih dalam tahap apa administrasi saja itu tidak menjadi masalah. Tapi dan biasanya kalau terkait dengan administrasi ini menurut kami tidak ada mes areanya ya. Tapi kalau sudah di luar itu, nah itu yang menjadi masalah. Dan memang ternyata eh, banyak terjadi permasalahan hukum di pengadaan barang jasa itu sendiri sebenarnya lebih ke lebih ke integritas pelaksanaannya. Artinya selama kita masih mentaati regulasi, kita harapkan dan kita berharap ini tidak menjadi permasalahan selama kita mentaati regulasi itu. Makanya kalau Bapak Ibu masih belum memahami, silahkan mengoptimalkan kegiatan pendampingan ini. Mungkin itu, silahkan kalau ada yang Bapak Ibu. Jadi tidak terkait dengan materi yang kami sampaikan saja. Kalau ada masalah permasalahan, silakan ya. Misalnya ada Bapak Ibu terkait dengan masalah apakah masih ada permasalahan terkait dengan PJLP atau masih terkait dengan misalnya persiapan dokumen persiapan pengadaan, silahkan ditanyakan di forum ini. Kita tidak terbatas hanya materi, dan memang ini sebenarnya forum Siring Praja ini forum yang sebenarnya lebih banyak kami harapkan itu masukan, tanggapan, saran maupun ada pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang ada terjadi di SKP. Mungkin itu, silakan Pak Budi, moderator. Terima kasih tambahan informasi yang sudah menarik kembali disampaikan oleh Pak Kabak. Oh, mungkin bisa dijelaskan juga Pak kaitannya dengan pejabat pengadaan Pak, relevansinya dengan pendamping. Kalau kemarin mungkin pejabat pengadaan hampir sama, sama dengan pendamping. Oh, Kalau sekarang pejabat pengadaan mungkin akan ada sedikit berbeda dengan tim pendamping. oke, Nih, makasih Pak Moderator. Mungkin sedikit ini ada perubahan ya dari tahun kemarin 2025 dengan 2026. Kalau kita 2025 itu biasanya PIC ya. PIC SKPD itu hampir juga dia bertugas sebagai pejabat pengadaan atau PP. Nah, kita di 2026 ini hasil koordinasi kami dengan bagian yang memang menugaskan pejabat pengadaan di bagian pengelolaan PBJ, kami eh, mengambil satu strategi lagi. Untuk PP itu kami bedakan dengan PIC. Ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk apa istilahnya tuh semacam ada second opinion Pak. ah Second opinion. asik kan opinian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya masih masih ragu-ragu nih
terkait dengan mau melaksanakan pengadaan masih ragu-ragu dengan PP-nya, silahkan dengan PIC-nya itu didiskusikan. Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat antara PP dan PIC, nah bisa saja dipertemukan dalam suatu tempat atau suatu forum sehingga mendapatkan satu kesatuan alternatif yang benar-benar sesuai regulasi dan tidak menjadi permasalahan hukum. Mungkin itu ya. Jadi itulah kenapa di tahun 2026 ini yang biasanya tahun kemarin itu TP juga bertindak sebagai PIC. Tahun ini kami pisahkan. Walaupun mungkin ada beberapa SKPD yang masih ya masih menyatu karena memang keterbatasan dari jumlah YPPBJ kami sehingga kalau mau tidak mau dengan banyaknya SKPD yang harus kami handle mungkin bisa saja terjadi PIC sekaligus PPD tapi untuk yang sebagian besar sudah kami pisahkan untuk tadi mendapatkan semacam second opinion dari kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan PPJ. Tapi itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan apa? Dengan eh, kenapa itu antara PP dan PIC sekarang ini agak dipisahkan. Mungkin demikian Pak Budi. Oke, baik. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Kalau mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu, silakan. Ada di kolom chat, belum ada Pak. Oke, ini saya juga pengen informasikan atau menghimbau ya kepada teman-teman di seluruh SKPD. Ini memang apa untuk bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan tim pendamping ini atau PIC. Sekiranya mungkin pelaksanaan PBJ di tempat Bapak Ibu itu masih sejalan dengan regulasi yang ada. Dan kalau ada beberapa SKPD yang biasa mungkin melaksanakan apa biasanya rapat bulanan atau rapat triwulanan itu kami juga menyarankan mungkin kaitannya dengan untuk mengisi materi PBJ itu bisa meminta eh, tim PIC ini atau tim pendamping ini untuk menjadi narasumber ya di tempat Bapak Ibu sekaligus mungkin ada apa eh, pembekalan terkait dengan adanya mungkin perubahan-perubahan regulasi karena dinamisnya terkait dengan peraturan-peraturan di pengadaan barang dan jasa ini. Silakan Bapak Ibu meminta, biasanya kami akan tugaskan tuh tim tim pendampingnya atau PIC-nya itu ke tempat Bapak Ibu apabila mungkin dalam hal ada apa rapat-rapat mungkin evaluasi bulanan di tempat Bapak Ibu itu bisa kami fasilitasi dengan eh, mengirim PIC ini atau tim pendamping. Baik Bapak Ibu kira-kira 15 menit lagi nih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, oke saya tanya absen bisa diklik ya, bisa masuknya. Kalau ada masalah kok. Dan ini sudah kami share juga SK Dan aman. pendamping ya. SK tim pendamping ini sudah kami share kembali di kolom chat. Silakan bisa di-download. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan Siring Praja ini kita memang menyiapkan ya Pak Budi ya, kita menyiapkan sertifikat ya. Oh, iya, benar Pak. Benar Nah, Pak. jadi Betul. sertifikat ini juga salah satu dalam rangka untuk menyiasati karena kami menyadari bahwa mungkin dengan adanya efisiensi ini mungkin ada keterbatasan kawan-kawan di SKPD bahkan di Biru PBJ sendiri terkait dengan apa peningkatan kompetensi yang terkait dengan APISN ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kami mengeluarkan sertifikat tersebut setidak-tidaknya bisa membantu kawan-kawan dalam rangka untuk meningkatkan IPASN-nya lah. Nah, tapi jangan jangan juga apa hanya mengharap sertifikatnya. Kita harapkan dengan forum ini kita menjadi bahan apa diskusi kita lah di tempat ruang ini sehingga di samping kita juga mendapatkan sertifikat juga kita dapat mendapatkan informasi tambahan terkait dengan pengadaan barang jasa. Oke, itu sebagai salah satu kepedulian kami dalam rangka untuk membantu kawan-kawan terkait dengan
sertifikasi pengadaan barang jasa dalam rangka untuk meningkatkan nilai IPASN-nya karena memang kita untuk satu kali pertemuan itu kita 2 GP ya Pak Budi ya. Ya, betul Pak. Nah, oke. Makasih tambahan informasi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan lagi, mungkin bisa kita akhiri ya Pak Kabak ya. Ya, Mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dulu Pak Kabak. Silakan. eh, satu dari kami bahwa kawan-kawan peserta Zoom meeting dari seluruh SKPD jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk selalu melakukan konsultasi, meminta pendampingan ataupun juga mengikuti kegiatan-kegiatan kami seperti bimbingan teknis dan sebagainya. Kita harapkan dengan hal tersebut ini bisa menghindarkan kita dari permasalahan-permasalahan pengadaan barang jasa. Di sisi lain juga dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengadaan jasa. Karena sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa Biro PBJ ini regulasinya sangat dinamis karena selalu berubah dalam pengertian dalam rangka untuk penyempurnaan. Sehingga perlu juga kita selalu membekali kawan-kawan SKPD terkait dengan PBJ. Dan juga memang sebagaimana harapan dari tadi Pak Hero tadi, mungkin sebenarnya eh, tidak hanya kami, tidak hanya kita ya, juga para aparat aparat APH juga bisa terus meningkatkan pemahamannya terhadap PBJ ini sendiri. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli hukum bahwa sebenarnya di PBJ itu eh, apa tidak ada tindak pidana selama mens areanya itu tidak ada. Nah, artinya ini hanya bersifat kesalahan administratif. Tapi kalau sudah areanya ada, nah itu berarti tindak pidana. Contohnya mungkin terkait dengan markup misalnya itu merupakan suatu tindak mens area artinya ada maksud jahat tapi kalau selama kita hanya bersifat karena kesalahan administrasi nah itu mungkin kita harapkan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari sebagaimana yang disampaikan tadi masukan dari Pak Heru. Mungkin demikian dari kami Pak Budi sekali lagi gunakan ruang atau media pendampingan ini atau konsultasi ini sebagai eh, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan juga untuk dalam rangka untuk menghindari risiko atau mitigasi risiko bagi kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Mungkin demikian dari kami. Salah hilap pun dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini dapat kami simpulkan bahwa pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis merupakan pendekatan yang tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi membangun sistem pengadaan di Provinsi Kalimantan yang lebih baik ke depan. Dengan adanya sinergi, keterbukaan, dan komitmen kita bersama mendorong proses pengadaan yang patuh terhadap regulasi, lebih transparan, dan tentunya akan lebih berkualitas. Jalan-jalan ke kota seberang. Jangan lupa Nah, Bapak Ibu Bungas. cendera mata. Jika ada tutur kata yang kami kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di Siring Praja berikutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum